mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pamulang. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Dadang Sukmana SHMH. Di sini kami akan membahas materi kelompok kami dengan judul Pragmatic Legal Realisme dari cabang ilmu Filsafat Hukum. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya, Agustian Ferdinand Lubis. Saya Sakti Indah Mutiara Menrova. Saya Sandi Kurniawan Arifah. Saya Francisca Nehemia. Saya Dr. Leonca. Oke, kita lanjut pembahasannya. Baik. Saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang filsafat hukum itu sendiri. Filsafat itu diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalam dari suatu tersebut. Kemudian hukum disimpulkan sebagai aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berupa perintah dan larangan yang keberadaannya ditegaskan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang. Nah, ada beberapa pengertian dari filsafat hukum menurut para ahli. Yang pertama dari Sajipto Raharjo. Menurut beliau, filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dalam hukum, pertanyaan tentang hakikat hukum yang mendasar bagi kekuatan yang mengikat untuk hukum itu sendiri. Yang kedua ada William Zevenbergen. Menurut William Zevenbergen, filsafat hukum ialah cabang ilmu hukum yang menyelidiki ukuran-ukuran apa yang dipergunakan menilai isi hukum tersebut dan memenuhi hukum yang baik. Ia juga mengatakan filsafat hukum ialah filsafat yang diterapkan dalam ilmu. Yang ketiga ada Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai. Kecuali itu, filsafat hukum juga mencakup penyelesaian nilai-nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaruan. Yang keempat, menurut Langemeyer, filsafat hukum ialah ilmu yang membahas secara filosofis tentang hukum. Dan menurut J. H. Belfort, filsafat hukum ialah filsafat dalam bidang hukum, bukan ilmu hukum tetapi ilmu pembantu dalam mempelajari ilmu. Yang keenam, menurut Lili Tasjidi, filsafat hukum berusaha membuat dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh panca indera, sehingga filsafat hukum menjadi ilmu normatif seperti halnya dengan ilmu politik ilmu hukum. Filsafat hukum berusaha mencari suatu cita hukum yang dapat menjadi dasar hukum dan etis bagi berlakunya sistem hukum positif suatu masyarakat. Dan ada juga menurut Gustav Redbridge. Menurut beliau, filsafat hukum ialah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar seperti apa. Selanjutnya, aliran filsafat pragmatik legal realisme. Salah seorang ahli bernama Friedman membahas aliran filsafat pragmatik legal realisme ini dalam kaitannya sebagai salah satu sub-aliran dari positivisme hukum. Sebab akal pikir dari aliran ini bersumber pada pentingnya rasio atau akal sebagai sumber hukum. Pendasar mazhab atau aliran ini ialah John Chapman, Ray Oliver, Wendell Holmes, Carl Evelyn, Jerome Frank, William James, dan sebagainya. Friedman juga berpendapat bahwa Roscoe juga dapat digolongkan ke dalam pragmatic legal realisme di samping masuk ke dalam sociological jurisprudence. Hal ini disebabkan oleh pendapat atau pandangan Roscoe yang mengatakan bahwa hukum itu adalah
A Tool of Social Engineering. Sementara Evelyn berpendapat bahwa pragmatic legal realism bukan aliran tapi suatu gerakan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Realisme bukanlah suatu aliran atau mazhab. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum. 2. Realisme adalah suatu konsep mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadaan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum. Ketiga, realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara solemn dan say. Untuk keperluan suatu penyelidikan agar penyelidikan itu mempunyai tujuan, maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai dan observasi terhadap nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipenuhi oleh kehendak observe maupun tujuan-tujuan kesusilaan. Keempat, realisme telah mendasarkan kepada konsep-konsep hukum tradisional oleh karena realisme bermaksud melukiskan apa yang sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu dirumuskan definisi-definisi dalam peraturan-peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh pengadilan-pengadilan. Sesuai dengan keyakinan ini, maka realisme menciptakan penggolongan-penggolongan perkara dan keadaan-keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya daripada jumlah penggolongan-penggolongan yang ada pada masa lampau. Terakhir, gerakan realisme menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya. Pendekatan yang harus dilakukan oleh gerakan realisme untuk mewujudkan program tersebut di atas telah digariskan sebagai berikut. Pertama, keterampilan diperlukan bagi seseorang dalam memberikan argumentasinya yang logis atas putusan-putusan yang telah diambilnya, bukan hanya sekedar argumen-argumen yang diajukan oleh ahli hukum yang nilainya tidak berbobot. Kedua, mengadakan perbedaan antara peraturan-peraturan dengan memperhatikan relativitas makna peraturan-peraturan tersebut. Ketiga, menggantikan kategori-kategori hukum yang bersifat umum dengan hubungan-hubungan khusus dari keadaan-keadaan yang nyata. Terakhir, cara pendekatan seperti tersebut di atas mencakup juga penyelidikan tentang faktor-faktor atau unsur-unsur yang bersifat perseorangan maupun umum dengan penelitian atas kepribadian sang hakim dengan disertai data-data statistik tentang ramalan-ramalan apa yang akan diperbuat oleh pengadilan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini mengenai aliran pragmatik legal realisme yang berkembang pada waktu itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, aliran realisme hukum Amerika. Tokoh-tokohnya adalah Oliver Wendell Holmes. Berasal dari Holmes dan Law in the Mormon berasal dari Dodd-Frank. Sifat normatif hukum agak dikesampingkan. Hukum pada hakikatnya adalah berupa pola perilaku atau tindakan nyata dari hakim dan petugas atau pejabat hukum. Pendorong utama perilaku hakim atau pejabat hukum seharusnya berpijak pada moral positif dan kemaslahatan masyarakat. Hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang menyatakan yang senyatanya dan hukum yang mungkin. Peraturan-peraturan hukum dan asas-asas hukum tidak lain adalah semacam stimuli yang mempengaruhi perilaku hakim yang dapat dilihat dalam putusan-putusan hakim. Di samping faktor-faktor lain yakni prasangka politis, ekonomis, dan moral, simpati maupun antipati pribadi terhadap sikap yang agak ekstrim dari kedua tokoh tersebut, yakni Roscoe von dan Benjamin Cardozo dalam bukunya yang berjudul The Nature of the Juridical Process mengambil pendirian yang lebih moderat, yakni wawasan sosiologis. Yang kedua, ada aliran realisme Skandinavia. Di Skandinavia, para sarjana hukum mengembangkan cara berpikir tentang hukum yang memiliki ciri khas ala Skandinavia yang tidak ada persamaannya di negara-negara lain.
Walaupun istilah realisme sering dipergunakan untuk gerakan cara berpikir Skandinavia, akan tetapi persamaan nama dengan gerakan cara berpikir di Amerika Serikat hanyalah sebatas persamaan nama saja. Realisme Skandinavia adalah dasar-dasar filsafat yang memberikan kritik-kritik terhadap dasar-dasar metafisika hukum. Gerakan ini menolak cara pendekatan yang dipergunakan oleh kaum realis Amerika Serikat yang mempunyai nilai rendah. Dalam caranya, memberi kritik dan pengupasan prinsip-prinsip pertama yang seringkali sangat abstrak. Gerakan realisme mempunyai ciri-ciri yang mirip sekali dengan ciri-ciri filsafat hukum Eropa, dengan adanya persamaan cara pendekatan antara penganut gerakan realisme Skandinavia ini. Gerakan realisme Skandinavia ini disebutkan oleh pengaruh dari Alex Hagerström terhadap tokoh-tokoh gerakan realisme pada waktu itu, yaitu Alip Perskrona, sekalipun pengaruh Axel tidak sebesar Ross. Pada ahli hukum tersebut di atas menolak adanya pengertian-pengertian mutlak tentang keadilan yang menguasai dan memberi pedoman pada sistem-sistem hukum positif. Mengenai nilai-nilai hukum gerakan realisme Skandinavia mempunyai pendirian yang sama dengan filsafat relativisme. Mereka menolak pendirian yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum dapat disalurkan secara memaksa dari prinsip-prinsip tentang keadilan yang tidak dapat diubah. Menurut Friedman, keberadaan realisme Skandinavia telah memberikan sumbangan yang amat besar kepada teori hukum, yaitu tentang penggunaan pengertian kehendak kolektif, satu kehendak umum atau kehendak negara. Oleh ilmu hukum analitis menurut Hagerström dan kawan-kawan, pengertian tersebut adalah semacam satu pengertian gaib yang dipergunakan mereka untuk memberi dasar hukum. Para ahli hukum tersebut di atas menolak adanya pengertian-pengertian mutlak tentang keadilan yang menguasai dan yang memberi pedoman pada sistem-sistem hukum positif. Mengenai nilai-nilai hukum gerakan realisme Skandinavia mempunyai pendirian yang sama dengan filsafat relativisme. Mereka menolak pendirian yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hukum dapat disalurkan secara memaksa dari prinsip-prinsip tentang keadilan yang tidak dapat diubah. Menurut Friedman, keberadaan realisme Skandinavia telah memberikan sumbangan yang amat besar kepada teori hukum, yaitu tentang penggunaan pengertian kehendak kolektif dan satu kehendak umum atau kehendak negara oleh ilmu hukum analitis. Menurut Hagerström dan kawan-kawan, pengertian-pengertian tersebut adalah semacam satu pengertian goib yang dipergunakan mereka untuk memberi dasar hukum pada kemahakuasaan orang-orang yang memegang perintah negara dan cara mereka membuktikan legitimitas atau dasar hukum kekuasaan negara tersebut. Menurut Hagerström dan kawan-kawan adalah pada dasarnya sama dengan cara-cara yang dipergunakan filsafat hukum kodrat. Profesional hukum sering harus menafsirkan dan menerapkan hukum dengan cara yang memenuhi tuntutan aktual dan menegakkan keadilan dalam menghadapi perkembangan sosial yang dinamis dan kebutuhan masyarakat. Dalam situasi ini, eksistensi hukum masyarakat harus dipandu oleh bentuk dan dasar yang disediakan oleh sistem hukum saat ini. Ini mungkin juga menyoroti betapa pentingnya pertimbangan sosial dan praktis saat membuat keputusan hukum. Sistem hukum menjadi fondasi utama dalam membentuk dan mengatur tatanan hukum suatu negara. Terdapat dua disparasi sistem hukum yang mendominasi panggung global, yaitu civil law dan common law.
yang menyajikan paradigma berbeda dalam penafsiran dan penerapan hukumnya. Kedua sistem ini dapat berkonsentrasi pada pandangan pragmatis legal realisme, yang merupakan metodologi hukum yang menekankan aplikasi dunia nyata dan pertimbangan di luar hukum ketika membuat keputusan. Pendekatan formalistik yang hanya melihat teks hukum atau produk hukum sebagai hukum secara teoritis bukan satu-satunya cara untuk memahami dan menanggapi penilaian hukum tersebut. Pertimbangan praktis juga harus diperhitungkan agar hukum menjadi relevan dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan hakim adalah sumber hukum utama aliran ini. Semua yang dimaksud dengan hukum adalah keputusan hakim, atau seperti yang dikatakan Chipman Bray, "All the law is judge-made law," yang artinya semua hukum adalah hukum buatan hakim. Oke, baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi kelompok kami. Pragmatik legal realisme sebagai gerakan aliran filsafat hukum yang menawarkan perspektif segar tentang bagaimana hukum dipahami dalam masyarakat modern. Aliran ini menempatkan penekanan kuat pada analisis dan memahami efek dunia nyata dari putusan hukum, melihat hukum sebagai alat tujuan sosial lebih lanjut. Selain itu, aliran ini berusaha untuk mengakui bagaimana unsur-unsur dan hukum seperti politik, ekonomi, dan budaya mempengaruhi kebijakan hukum. Penerapan pragmatis realisme hukum menekankan bahwa putusan hukum tidak terbatas pada interpretasi teks hukum. Mereka juga dapat dipengaruhi oleh faktor empiris, kebijakan publik, dan pertimbangan praktis. Terdapat positivisme hukum yang mengarah kepada superioritas yang mengandalkan otoritas politik dari penguasa sehingga pemegang satu-satunya hukum adalah penguasa. Konsep ini sebagai kontras terkhususnya dalam memberikan keputusan para hakim yang akan memberikan keputusan. Paradigma positivisme hukum sering tidak berlaku untuk situasi saat ini, terutama ketika aturan hukum tersedia tidak berlaku untuk hakim dalam kasus-kasus yang kompleks. Dalam konteks ini, jelas bahwa kegagalan pemikiran positif yang ketat dan kaku yang menciptakan celah hukum membuat kemampuan hakim untuk membangun hukum yang adil seperti diharapkan. Oleh karenanya, para hakim senantiasa terpaku pada alam sehingga masyarakat luas menempati negara tersebut seringkali dirugikan atas pembelengguan positivis. Realisme hukum yang berangkat dari realitas sosial berpendapat bahwa kekuatan sesuai dan mekanisme kontrol sosial menghasilkan hukum realisme hukum. Oleh karena itu, mencakup tidak hanya ilmu hukum tetapi juga perilaku manusia, masyarakat, ekonomi, dan tujuan bisnis. Dengan demikian, interpretasi dan paham ini menolak konsepsi hukum normatif kecuali konsepsi tersebut didasarkan pada apa yang terjadi di pengadilan dan antara orang-orang yang ada di pengadilan. Penerapan pragmatis legal realisme terdapat perbedaan yang signifikan di sistem hukum civil law dan common law dalam mengintegrasikan pandangan bahwa hukum harus responsif terhadap keadaan konkret dan perubahan sosial, di mana sistem hukum civil law lebih terfokus pada kode hukum tertulis dan legalisasi. Pragmatis legal realisme di civil law melibatkan penafsiran elastis terhadap ketentuan hukum tertulis untuk mencapai keadilan dalam konteks kasus spesifik, serta lebih cenderung terhadap stabilitas dan konsistensi hukum karena berdasarkan pada kode tertulis yang melibatkan evolusi hukum seperti revisi legalisasi. Sementara di sistem common law tergantung pada presiden dan keputusan hakim sebelum untuk membentuk keputusan baru yang mempertimbangkan perubahan di dalam masyarakat serta fleksibilitasnya tercenderung lebih fleksibel dan mampu beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan dalam masyarakat karena didasarkan pada presiden yang dipastikan pragmatis legal realisme dalam hukum common law berkembang dengan lebih dinamis ketika ditarik perbedaan kedua sistem hukum tersebut melalui peran hakim. Para hakim dalam sistem civil law memiliki peran lebih terbatas dalam menciptakan hukum karena lebih banyak
terikat pada teks hukum tertulis, namun masih dapat menggunakan kreativitas dan inovasi interpretatif seorang hakim, tetapi sebatas apa yang diperbolehkan undang-undang. Sedangkan aliran pragmatis legal realisme di sistem hukum common law menyatakan peran hakim yang signifikan berdominasi pada peradilannya, seperti membentuk hukum melalui pencipta presiden. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. See you.